Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Eka Pramudia, NIM 2001550022. Dosen pembimbing saya Yohanes Suhari, MMSI. Di sini saya mau mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis gap kualitas website bagasmebel.com dengan model web kual 4.0 serta dampaknya terhadap kepuasan pengunjung. Yang pertama, ada pendahuluan. Dalam era digital, perkembangan teknologi dan internet saat ini memberikan pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Salah satunya adalah dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan yang melakukan pemasaran secara konvensional beralih ke pemasaran secara digital dengan memanfaatkan internet sebagai sarana untuk meningkatkan keberadaannya di pasar dan memperluas jangkauan pelayanan kepada pengunjung. Seiring perkembangan teknologi, website menjadi salah satu alat pemasaran yang paling efektif dan paling penting dalam dunia bisnis saat ini, mulai dari mempermudah pekerjaan hingga menekan pengeluaran perusahaan dan mempromosikan produk atau jasa. Website menjadi salah satu sarana yang cukup efektif untuk dapat mengakses informasi atau layanan yang disediakan oleh perusahaan atau individu yang memiliki website. Selama terhubung dengan internet, pengguna dapat mengakses website tersebut melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, tablet, HP yang terhubung dengan jaringan internet. Dengan memudah akses ini, website memungkinkan perusahaan atau individu untuk menjangkau target audiens mereka secara luas dan efektif, tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. CV Bagas Mebel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi furnitur, baik furnitur indoor maupun outdoor, seperti meja payung, kursi tamu, meja makan, dan lain-lain dari Jepara, yang memiliki website bagasmebel.com sebagai identitas toko online untuk memperkenalkan produk dan layanan. Website ini berusaha memberikan pelayanan kualitas terhadap pengunjung. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Menurut Tuban dan Linda dalam Linda 2005, website adalah sebuah sistem dengan protokol yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi melalui arsitektur clean atau service. Yang kedua, menurut Raharjo 2011, website adalah suatu layanan di dalam jaringan internet yang merupakan berupa ruang informasi. Dengan adanya web, user dapat memperoleh atau menemukan informasi yang diinginkan dengan cara mengikuti link atau hyperlink yang disediakan di dalam dokumen yang ditampilkan oleh aplikasi, website, atau browser. Selanjutnya ada analisis kesenjangan. Analisis kesesuaian adalah analisis dengan membandingkan skor kinerja, performa, dan kepentingan importance untuk melihat apakah kinerja situs website sesuai dengan kepentingan pengguna, di mana X adalah tingkat kinerja performa dan Y adalah tingkat kepentingan importance. Menentukan skala prioritas dalam penanganan hasil kuadrat ditentukan dalam hasil penilaian analisis kesesuaian. Yang kedua ada analisis. Ini digunakan untuk mengikuti tingkat kualitas situs website yang dinilai dari kesenjangan gap antara kualitas yang dirasakan oleh pengguna aktual dan kualitas yang diharapkan oleh pengguna ideal. Selanjutnya, metode penelitian. Tahapan pada penelitian ini adalah studi kasus pada respon atau tanggapan pengunjung pada website bagasmebel.com mengenai bagaimana tingkat kualitas dan harapan pada website bagasmebel.com. Penelitian ini menggunakan metode WebQual 4.0 versi terbaru yang menggunakan 3 kategori pengukuran dengan 27 pertanyaan. Untuk kuesioner yang akan diambil 70 sampai 102 responden. Ketiga kategori tersebut adalah usability quality, information quality, service interaksi. Olah desain penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian karena desain penelitian berfungsi untuk memudahkan langkah yang harus dilakukan dalam suatu penelitian yang sudah dapat dijadikan sebagai sebuah acuan
agar tidak keluar dari ketentuan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, desain penelitian yang dibuat harus sesuai dengan variabel-variabel yang terkandung dalam penelitian agar lebih terarah dan efektif. Maka dibuatlah rancangan alur penelitian seperti gambar di bawah ini, bisa dilihat ya. Terus ada identifikasi masalah. Konsep analisis gap adalah metode yang digunakan untuk membandingkan perbedaan antara kualitas dan harapan pengunjung terhadap suatu produk atau layanan dengan kualitas aktual produk atau layanan tersebut. Dalam konteks website, analisis gap dapat mengidentifikasi perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pengunjung dari website bagasmebel.com dan kualitas dari website tersebut. Ini adalah tampilan website versi terbaru atau sudah diupdate 2024. Ada di atas ini menyediakan informasi layanan mulai dari profil perusahaan, katalog produk, layanan servis, pertanyaan perusahaan, artikel, cara pemesanan, dan lain-lain. Website Bagasmebel merupakan sumber informasi toko online bagi pengunjung yang ingin mencari interior tertentu. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Berdasarkan hipotesis yang telah dibuat di atas, disusun model konseptual seperti pada gambar berikut ini. Ada harapan, kualitas, kepuasan. Rumusan hipotesis penelitian ada dua, yaitu A1, terdapat pengaruh harapan terhadap kepuasan, kedua, terdapat pengaruh kualitas terhadap kepuasan. Selanjutnya ada hasil dan input data SPSS. Itu seperti ini, ada 102 responden dari 27 pertanyaan. Lanjut lagi ada deskripsi hasil. Ini adalah halaman produk Bagasmebel. Pada bab ini membahas tentang hasil dari penelitian yang dilakukan dengan analisis gap kualitas website Bagasmebel serta dampaknya terhadap kepuasan pengunjung berdasarkan jawaban responden. Hasil penelitian yang pembahasan terdiri dari 3 variabel. Yang pertama ada variabel harapan, yang kedua kualitas, dan kepuasan. Dari 3 variabel tersebut akan membandingkan suatu jawaban responden dan akan diuji untuk dapat ditentukan dengan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear, berganda, dan pengaruh kualitas website terhadap kepuasan. Deskripsi produknya digunakan pada website Bagasmebel, alamat di Jepara. Lanjut, deskripsi data responden. Di sini laki-laki mendominasi, ada 72, presentasi 70,6%, yang perempuan 30, presentasi 29,4%, usia remaja 12 sampai 25 tahun 67, presentasi 65,5%, dewasa 26 sampai 45 tahun, jumlahnya 35, presentasi 34,5. Lanjut, analisis gap harapan terhadap kualitas. Analisis gap variabel harapan terhadap variabel kualitas akan diuji perbandingan gap antara mens dari variabel harapan terhadap mens variabel kepuasan. Dari hasil tersebut akan terlihat hasil mens paling rendah dan tinggi. Hasil dimensi keseluruhan bisa dibandingkan. Ini ada perbandingan gap antara harapan dan kualitas. Yang paling kecil ada di sini semua, rata-rata. Lanjut, uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana instrumen pengukuran menunjukkan derajat keakuratan, ketepatan, dan ketelitiannya. Ujian ini dilakukan dengan menggunakan metode internal, sedangkan koefisien skor alfa digunakan untuk mengukur internal konsistensi. Ketentuan pengambilan keputusan yang digunakan adalah suatu variabel akan dikatakan berstatus variabel jika dimiliki nilai alfa lebih besar 0,60, atau suatu variabel yang dikatakan tidak berstatus reliabel jika dimiliki nilai alfa lebih kecil dari 60. Ini uji reliabilitas harapan. Di sini mendapatkan angka 0,957, berarti lebih dari 0,0
0,60 sehingga variabel harapan dinyatakan berstatus reliabel. Lanjut lagi, ada uji reliabilitas kualitas. Di sini mendapatkan 0,945. Alpha yaitu alpha mendapatkan 0,95 lebih besar dari 0,60 sehingga variabel kualitas dinyatakan berstatus reliabel. Terus ada uji reliabilitas kepuasan. Di sini alfanya mendapatkan 0,881 lebih besar dari 0,60 sehingga variabel kepuasan dinyatakan berstatus reliabel. Lanjut lagi, regresi linear berganda. Ada hipotesis H1 dan H2. Berdasarkan gambar di sini, persamaan sebagai berikut. Mendapatkan hasil 0,463 tambah 0,420 tambah lanjut lagi. Di sini ada uji kecocokan model, uji F dan uji R square. Di sini nilai signifikasi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, berarti model fit. Berdasarkan uji F diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, nilai adjustas R square 0,745. Hal ini berarti 74,5% kepuasan pengunjung dipengaruhi oleh keharapan akan kualitas dan kualitas yang dirasakan oleh pengunjung. Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan pengunjung sebesar 25,5%. Lanjut lagi ada uji hipotesis. Berdasarkan uji T diperoleh hasil seperti pada tabel di bawah ini. Uji hipotesis berdasarkan gambar di sini untuk pengaruh harapan terhadap kualitas, nilai signifikansi 0,001 lebih besar dari 0,05 dan nilai standardized coefficient beta 0,463 bertanda positif. Hipotesis 1 yang berbunyi harapan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengunjung diterima. Uji hipotesis 2 berdasarkan tabel di samping ini, pengaruh kualitas terhadap kepuasan, nilai signifikansi 0,02 lebih besar dari 0,05 yang nilainya sama dengan 0,420 bertanda positif. Hipotesis 2 yang mempunyai kualitas pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengunjung diterima. Lanjut, kesimpulan dan saran. Hasil analisis gap menunjukkan bahwa gap terbesar harapan akan kualitas lebih tinggi dari kualitasnya adalah masalah kualitas layanan, khususnya adalah layanan memberikan pengalaman, diikuti layanan yang cepat, tangguh, dan layanan memberikan kepastian. Hasil analisis regresi berganda adalah harapan akan kualitas serta kualitas yang dirasakan oleh pengunjung berpengaruh positif terhadap kepuasannya, bahwa harapan dan kualitas masing-masing mempengaruhi positif terhadap kepuasan, dan hasil adjust R square mendapatkan hasil 0,745. Hal ini berarti 74,5% kepuasan pengunjung. Saran, masih ada variabel lain yang mempengaruhi kepuasan yaitu sebesar 25,5%. Untuk penelitian lebih lanjut perlu dicari variabel lain yang mempengaruhi kepuasan sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Saran dari pengelola website bagusnapel.com, untuk kualitas websitenya perlu diperbaiki kualitasnya, khususnya dalam informasi keamanan, layanan pengalaman, dan perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan. Itu aja yang saya sampaikan. Kalau ada salah kata atau di sini kayak orang-orang yang dimaklumi.
karena saya ini tidak di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.